Hari ini saudaraku kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Nah saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama bagaimana Alkitab menjelaskan dan memberitahukan kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus. Nah karena itu saudaraku ya, saya mengajak kita untuk melihat dulu kenyataan bahwa orang yang merdeka dulunya dijajah, dulunya ditindas. Nah kita akan melihat sekilas ya, bagaimana keadaan orang atau bangsa yang ditindas. Nah mari kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Saudara buka Alkitab atau lihat ke depan. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Revolusi mental penting sekali ya. Dimulai pendidikan mental yang berubah. Selama 3,5 abad kurang lebih Indonesia dijajah, jadi mentalnya tertinggal. Orang yang dijajah itu saudaraku ya, dia jadi malas. Kenapa? Karena dia tunggu order, tunggu perintah. Angkat ini, lakukan itu, buang itu. Jadi begitu saudaraku, nggak ada inisiatif. Ya. Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau orang yang nggak inisiatif berarti orang itu masih dijajah. Ya, dijajah kemalasan, dijajah mental yang masih merasa minder, merasa nggak layak, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dijajah saudaraku. Kita bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara dan saya yang diberi Tuhan kesempatan untuk hidup pada zaman ini. Mari kita mengisi kemerdekaan itu saudaraku dengan hasil karya kita. Mari kita lihat, walaupun Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi kenyataannya masih banyak saudaraku, anak-anak muda sekarang yang masih menjadi hamba narkoba. Saudara lihat di sana-sana, di mana-mana, di tempat kota dimanapun kita berada. Ada banyak saudaraku, anak-anak muda, bahkan orang tua juga yang masih hamba narkoba. Nah ada juga yang menjadi hamba judi. Artinya kalau dia tidak main judi nggak enak, itu jadi hamba saudara. Jadi dia terikat, tahu dia uangnya habis, tahu dia uang anak sekolahnya diambil, tapi tetap juga dia main judi. Itu namanya diperhamba, ditindas, dijajah, yang namanya roh perjudian. Ada juga orang yang ketakutan. Saudara, kita sebagai orang Kristen ya seharusnya tidak dikuasai oleh ketakutan. Sebab itu perhambaan saudaraku ya. Ada juga hamba uang. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 10 dikatakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, tidak salah punya uang, tidak salah punya kendaraan, rumah atau tanah, tidak salah saudaraku ya. Saudara bisa memiliki itu bahkan mungkin lebih dari 1 atau 2, selama uang itu ada dalam tangan saudara, no problem. Karena dalam tangan itu bisa pindah-pindah saudaraku ya. Saudara menyadari bahwa uang itu, harta itu hanya numpang lewat dalam tangan saudara. Tapi yang berbahaya adalah kalau uang, harta itu berada dalam hati saudara, melekat dalam diri saudara, sehingga dikatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati saudaraku. Ya, ini dikatakan hamba okultisme. Artinya banyak orang Kristen yang masih pergi ke dukun, petunjuk orang pintar. Nah itu hamba saudaraku. Kita nggak boleh jadi hamba okultisme. Ada lagi free sex. Saudara, saya berbicara ini bukan hanya kepada banyak orang, tapi juga bahkan orang Kristen yang sudah melayani juga saudaraku. Bisa terikat, bisa menjadi hamba. Hamba seks, hamba pornografi, hamba tawuran, kekerasan, hamba miras, minuman keras, hamba geng motor. Ya, mereka sudah dilarang oleh orang tuanya, sudah dilarang oleh guru-gurunya, tapi tetap juga begitu. Itu namanya hamba saudaraku. Ya, dia tidak punya kebebasan untuk menolak godaan. Itu namanya hamba. Kemudian saudara lihat di sini, ya, zaman sekarang walaupun kita sudah merdeka, tapi masih banyak yang dijajah atau dibelenggu dosa. Minuman keras, narkoba, rokok, judi, sakit penyakit, amarah, ya, mungkin tidak kelihatan, tapi itu juga merupakan hamba kemiskinan, hamba hutang. Saudara yang masih terikat dengan hutang, entah kenapa bulan depan hutang lagi, nambah hutang lagi, nambah hutang lagi. Itu juga hamba saudaraku. Itu juga keterikatan. Hari ini saudara kita akan belajar bagaimana kita dimerdekakan di dalam Kristus. Nah pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita dimerdekakan? Yang pertama, saudara bisa lihat, catat saudaraku ya. Bagaimana kita dimerdekakan? Kita belajar ada 3 hal yang penting pada hari ini. Kita berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita dimerdekakan?
Saya juga ngalami saudaraku, dulu saya dijajah oleh dosa, tapi saya dimerdekakan. Ada 3 hal saudaraku. Yang pertama, Kristus memerdekakan kita. Katakan sama-sama, Kristus memerdekakan kita. Ya, saudara, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 1. Ayat ini dahsyat luar biasa saudaraku ya. Saudara nanti bisa baca ayat 1 sampai 6, 7. Tapi saya akan bahas hanya ayat 1 saudaraku. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada kata sungguh-sungguh saudaraku ya. Ada mungkin yang setengah merdeka. Ada mungkin yang 75% merdeka. Sudah merdeka tapi satu sifat buruk ini belum merdeka. Itu belum sungguh-sungguh merdeka saudara. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Bebas dari segala keterikatan. Bebas dari segala ikatan. Dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Saudara garis bawahi, Kristus telah. Apa saudaraku? Telah, artinya sudah. Di dalam Yesus, ketika saudara dan saya menerima Yesus, ketika saudara membuka hati dan mengaku dosa, Tuhan masuklah dalam hidupku, maka saya mau menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupku. Maka sebenarnya Tuhan sudah berkata, ketika itu juga kita sudah dibebaskan. Yang kedua, firman Tuhan memerdekakan kita. Saudara, itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Saudara, kita perlu bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita perlu dewasa dalam firman Tuhan. Supaya apa saudaraku? Karena dengan kita mengerti firman Tuhan, dengan kita memegang firman Tuhan, kita dimerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan saudaraku ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Ini adalah firman Tuhan yang memerdekakan. Saudara, coba perhatikan baik-baik saudaraku. Ada banyak orang yang kalau diajak untuk belajar Alkitab, yang diajak kalau untuk ikut aigro, ya rasanya kalau bahasa Bataknya dekat orang Medan suntuk aja. Alkitab terus. Saudara jangan anggap remeh Alkitab. Alkitab ini untuk memerdekakan saudara. Alkitab ini bukan untuk nambah-nambah supaya butek, bukan saudara. Supaya rambutnya rontok, bukan saudara. Alkitab ini firman Tuhan untuk memerdekakan saudara. Ya, saudara jangan bohongin diri saudara. Saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saudara mungkin sedang terikat oleh satu kebiasaan buruk dalam diri saudara. Mungkin pasangan saudara nggak tahu, mungkin orang tua saudara nggak tahu, mungkin hamba Tuhan nggak tahu, tapi saudara dan Tuhan tahu. Karena saudaraku firman Tuhan. Karena ketika saudara mengerti dan disentuh oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan saudara. Saya ngalami saudaraku ya. Firman Tuhan itu memerdekakan kita. Dan dikatakan, ia bertekun dalamnya. Bertekun dalam firman. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Wow, saudara. Apakah saudara berbahagia dengan kelakuan saudara? Apakah saudara berbahagia dengan apa yang saudara lakukan, pikirkan setiap hari? Saudara yang tahu, saudaraku ya. Dan firman Tuhan bilang, ketika kita sungguh-sungguh bertekun, maka kita dimerdekakan dan kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Amin. Yang ketiga, ini penting sekali saudaraku. Roh Kudus memerdekakan kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 2 ya, Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Apa saudaraku? Roh yang memberi hidup. Bukan daging saudara ya. Kita ini harus mengerti. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wow, saudaraku. Kita bersyukur karena Roh Kudus memerdekakan saudara dan saya. Ayat berikutnya 2 Korintus pasal 13. Tuhan adalah Roh. Tuhan gak kelihatan saudaraku ya, tapi kita tahu bahwa dia ada. Dia hadir di saat ini. Dia sedang menjamah hati saudara dan pikiran saudara saat ini. Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa kita dimulai ibadah ini dengan penyembahan, saudara? Ini adalah supaya menyiapkan hati kita. Ini adalah supaya membangun tahta Allah. Ini adalah supaya mengundang Roh Kudus bekerja. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir, saudaraku. Buka Alkitab saudara. Galatia pasal yang ke-5. Mari kita baca Galatia pasal 5. Ayat 16 ya.
Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, dikatakan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara lihat situ. Ya, ayat 16 sampai 17. Hidup oleh roh, tidak dikuasai daging. Kalau saudara mau dipimpin oleh roh Allah, roh kudus, maka dikatakan kamu tidak akan hidup oleh daging. Pilihan ada pada saudara dan saya.